Ini dia hari yang ditunggu-tunggu dan kita sudah mendapatkan laporan terbaru kaitannya dengan hasil pemilu yang dilakukan di Inggris. Partai Buruh akhirnya memenangkan dengan agregat hampir mendekati ke area 400 kursi, teman-teman. Ya, walaupun ini sebetulnya masih tetap dalam perhitungan, angka sementara berada di 337 kursi. Tapi yang tak kalah menarik di situ adalah terkait dengan pilpres yang lainnya. Ya, mungkin kalau kita bicara tentang Prancis, juga Amerika, itulah yang akan membelenggu market sampai akhir pekan. Dan juga akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, sehingga kira-kira gimana ya dampaknya dan juga skenarionya akan seperti apa. Ini dia ulasannya. Oke, jadi Partai Buruh sudah memenangkan, bisa dibilang roda pemerintahan di Inggris, karena mereka sudah meraih kurang lebih sampai sejauh ini adalah 337 kursi. Dan itu adalah angka yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena melewati ambang batas threshold mereka, yaitu kurang lebih 326 kursi. Angka ini dibutuhkan minimum untuk meraih suara absolut ataupun suara mutlak yang mungkin nantinya akan menguasai House of Parliament. Dan nantinya teman-teman, kalau misalkan ini terjadi dan secara resmi akan diumumkan, maka kemungkinan berikutnya adalah Partai Buruh akan mengambil alih kekuasaan atau roda pemerintahan dari Partai Tory atau Partai Konservatif. Dan itulah yang mengusung Mr. Rishi Sunak dan juga termasuk yang mengumumkan ataupun mengusulkan terkait dengan Brexit tempo dulu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, reaksi marketnya kecenderungannya positif. Tentunya itulah yang juga sempat kita sampaikan kemarin. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini, jangan buru-buru. Karena yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pergeseran pucuk pimpinan ataupun pemerintahan ini, dikhawatirkan mungkin tidak terlalu mulus, dan itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dicapai ataupun yang akan diusung oleh Partai Buruh nantinya. Nah, kabar bagusnya, sebelumnya saya sempat mendapatkan kabar bahwa kalau misalkan Partai Buruh yang menang, kemungkinan mereka akan memberlakukan pajak. Tapi ternyata kabar terbaru mengatakan mereka berjanji jika memenangkan pemilu ini, maka mereka akan mengurangi pajak. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi titik terang, termasuk juga bahkan mungkin mendapatkan dukungan yang paling bisa dibilang melonjak tajam ya. Dan akhirnya menggulingkan pemerintahan Rishi Sunak yang disokong ataupun yang didukung oleh Partai Konservatif. Bayangkan, Partai Konservatif itu sudah menguasai parlemen atau House of Commons Inggris itu kurang lebih di sejak 1906, dan kali ini mereka kalah telak. Oleh karenanya, kemungkinan Rishi Sunak sangat jelas mereka mengakui kesalahan dan juga kekalahan mereka, dan akhirnya nanti kita akan lihat dalam waktu dekat sebagai pengukuhan dari House of Commons dengan kemenangan Partai Buruh. Nah, tinggal tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tapi beberapa analis memperkirakan mungkin kedepannya adalah kestabilan politik tentunya sudah ada di depan mata, dan itu sudah menjadi lebih pasti dibandingkan dua negara lainnya, yaitu Prancis dan Amerika. Nah, tentunya ini yang juga membuat kenapa pound sterling berpotensi mengalami penguatan dibandingkan euro ataupun dibandingkan US dollar. Tapi tidak buru-buru dulu, karena nanti malam kita akan dapatkan data non-farm payroll, sehingga kemungkinan kalau misalnya datanya relatif lebih kuat, maka kemungkinan dolar akan mengambil alih, walaupun lagi-lagi ya faktor politik ini yang masih akan membelenggu ataupun membatasi pergerakan. Nah, teka-teki untuk Biden sendiri masih berlanjut untuk saat ini. Partai Demokrat kelihatannya masih bingung apakah mereka akan melanjutkan pencalonan terhadap Biden ini atau mereka justru akan menghentikannya lalu kemudian mengganti figur lainnya. Cuman masalahnya lagi-lagi nih, siapa kira-kira figur baru yang akan menjadi pengganti dari Joe Biden? Ya, untuk sementara waktu kalau dilihat dari hasil survei, mereka menunjukkan adanya keunggulan di sisi voter untuk mendukung Kamala Harris yang sampai saat ini sedang bisa dibilang menjadi wakil presiden dari Joe Biden. Ya, dengan umur yang lebih muda, dirasa kemungkinan Kamala Harris akan cocok untuk menggantikan figur tersebut, lalu kemudian berjuang dan akhirnya bisa memenangkan pemilu, karena tujuannya adalah bagi Partai Demokrat, mereka mencoba untuk mencegah supaya Donald Trump tidak kembali ke Gedung Putih. Apakah mereka misinya berhasil? Ya, belum tentu juga. Karena kita belum tahu siapa saja yang akan mendukung, dan sejauh ini memang terlihat Trump sedang dalam jaya-jayanya. Nah, tapi satu sisi teman-teman, kalau misalkan pun Kamala Harris yang dipilih, kelihatannya Partai Demokrat juga sedang mempertimbangkan ulang apakah mereka akan segera menggantinya atau tidak. Dan itu yang akan membayangi
mungkin potensi dari pemikiran pasar sampai akhir pekan. So, di akhir pekan, hati-hati, selain dari Amerika yang masih gundah gulana terkait dengan pencalonan Joe Biden untuk kedua kalinya, sekarang ini juga kita harus berhati-hati dengan pemilu Prancis. Putaran kedua, yang sampai saat ini diperkirakan partai sayap kanan National Rally masih tetap unggul pimpinan Marine Le Pen, dan mereka diperkirakan akan unggul kembali di putaran kedua. Dan sementara partai pengusung Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis saat ini kemungkinan akan kalah telak lagi. Dan lagi-lagi ini kabar yang buruk juga ya untuk pemerintahan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, sebetulnya sih akan kabar bagus juga. Hanya saja ada ketidakseimbangan di situ, yang diperkirakan nantinya pengusung Macron akan nyebrang kemana, apakah lebih ke sayap kiri atau ke sayap kanan, itu yang masih tidak pasti, sehingga ketidakpastian politik inilah yang akan mencegah ataupun membatasi mata uang euro untuk bergerak naik lebih tinggi. Tapi ya, lagi-lagi karena kita fokusnya juga kepada non-farm payroll, maka kalau misalkan data Amerikanya relatif lebih lemah, ada kecenderungan juga bahwa euro ataupun pound sterling sedang unggul terhadap dolar, sehingga dolar bisa dibilang melemahnya bukan karena faktor ketidakpastian politik, melainkan karena data-data ekonomi sebelumnya yang relatif lebih lemah. Dan termasuk nanti malam, kalau non-farm payroll-nya ternyata relatif lebih lemah, secara mengejutkan relatif lebih lemah, maka lagi-lagi euro ataupun pound sterling akan unggul dibandingkan US dollar. Nah, tinggal masalahnya adalah saat kondisi ketidakpastian yang ada di Amerika memicu kepada tingkat permintaan safe haven, maka hati-hati, di situ pula nanti orang akan berpikir untuk memegang US dollar. So, ya saya rasa mau tidak mau kita harus memilah dengan pasti, dan itu kaitannya dengan diawali dengan data non-farm payroll. So, ekonomi kalender menunjukkan semua terfokus kepada data Amerika, termasuk non-farm payroll, termasuk juga average hourly earnings, termasuk juga unemployment rate. Kira-kira dia mau naik apa enggak? Atau mungkin akan ada kejutan kembali atau tidak? Oke, sedikit saja ulasannya kalau misalnya kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan terjadi, ya sebetulnya dengan ekspektasi 191K, atau bahkan di beberapa website saya lihat ada 194K ya, dibandingkan dengan data sebelumnya itu adalah 272K. Ingat, bulan lalu dia melonjak drastis dari angka yang diperkirakan akan turun di 180.000, tiba-tiba melonjak sampai 272K. Nah, untuk kali ini pertanyaannya adalah, apakah dia akan turun drastis lagi di bawah 200.000 atau tetap bercokol di 250 ataupun 270? Nah, bedanya di mana? Nanti akan kita lihat dari skenario. Tapi sementara itu kita pastikan dulu ya, kalau misalkan kita bicara tentang komponen-komponen lainnya terkait dengan tenaga kerjaan Amerika, kita juga harus lihat bahwa data seminggu terakhir atau bahkan 2 minggu terakhir menunjukkan adanya data ADP yang mencetak rekor terendah 4 bulan, lalu kemudian ada ISM Service Employment yang juga relatif lebih rendah, ISM Manufacturer juga relatif lebih rendah, kemudian juga ditunjukkan dengan data Initial Jobless Claims yang melonjak tinggi teman-teman. Bahkan lonjakan itu adalah yang tertinggi sejak Agustus tahun 2023. Nah, dari komponen-komponen tersebut yang menunjukkan mayoritas melemah, berarti ada tanda-tanda sebetulnya ke arah perlambatan ekonomi, sehingga market kecenderungannya merasa optimis, atau dalam ini mungkin beberapa pelaku pasar ataupun bahkan pengamat menilai kemungkinan non-farm payroll akan relatif lebih rendah. Di balik itu, kalau misalkan kita perhatikan di data hari Selasa yang lalu, data job openings yang menunjukkan adalah kondisi lowongan pekerjaan, maka ternyata datanya relatif lebih tinggi daripada perkiraan. Sehingga itu yang akan mendukung kepada mungkin saja nanti non-farm payroll justru akan lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, kira-kira dari 4 atau 5 banding 1 penyebab faktor nanti non-farm payroll, apakah dia akan menekan kepada non-farm payroll atau tidak? Mungkin saja suara mayoritas ataupun data mayoritas itu akan mendukung untuk penurunan ataupun pelemahan non-farm payroll. Tapi hati-hati, kita pernah melihat hal seperti ini, tiba-tiba dikecewakan oleh market, tiba-tiba dengan muncul angka yang relatif surprisingly, extremely, sangat-sangat kuat. Dan itu contoh dasar yang pernah kita lihat kemarin. So, 190.000 saya rasa agak berat ya. Dari angka 272.000, who knows? Kalau misalkan dengan 5 data sebelumnya yang ternyata mendukung untuk pelemahan, mungkin saja kita akan dapatkan penurunan. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang skenario-nya, kurang lebih 5 poin inilah yang harus Anda perhatikan. Lagi-lagi, poin pertama itu kita anggap sebagai kondisi sideways, di mana datanya bisa dibilang kuat, tidak terlalu kuat, lemah juga tidak terlalu lemah. Artinya kalau misalkan prediksinya adalah 191 atau 194, anggap saja angka kalau turun di bawah angka itu, misalkan terlalu dekat di 185,
maka itu berarti akan weak dollar, tapi weak dollarnya pun akan relatif terbatas. Sementara kalau sebaliknya, misalkan anggaplah di angka 200, mungkin misalkan maksimumnya 205 ya. Dan itu pun terlalu dekat dengan angka perkiraan. Artinya emas ataupun bahkan mata uang lain akan relatif melemah, tapi pelemahannya juga akan relatif terbatas. Dan artinya dolar pun menguat dengan kondisi terbatas. Jadi kesimpulannya, skenario pertama itu dikhususkan untuk skenario di mana market akan bereaksi secara terbatas atau sideways, baik itu naik ataupun turun saat rilis data. Nah, skenario yang kedua, ini kemungkinan untuk pro kepada US dollar, ya kita anggap saja datanya muncul di angka 210 sampai 230K. Dan itu berarti strong dollar, kemudian ya seperti biasa emas akan turun, lalu kemudian pasar saham juga akan turun, other currency kemungkinan juga tertekan. Lalu kemudian skenario ketiga, ini yang paling ekstrim, lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada perkiraan. Misalkan asumsi saya adalah angka 240. So, angka di atas 240 saja, misal saja 250, itu sudah mencerminkan bahwa data yang masih relatif lebih solid, sehingga akhirnya menekan kembali kepada emas ataupun pasar saham. Jadi hati-hati, kalau untuk skenario ketiga ini, range-nya saya perkirakan akan lebih lebar daripada skenario kedua tadi. Dan bahkan jauh lebih lebar daripada skenario nomor 1. Nah, kondisi berikutnya, kalau skenario 4, kebalikannya. Jadi kita memperkirakan dia akan turun untuk US dollarnya, dan berarti datanya relatif lebih lemah. Kurang lebih pelemahan ini saya anggap saja kisaran 165-180K. Dan itu berarti emas mungkin saja akan mencapai resisten berikutnya. Tapi hati-hati karena kemungkinan ini juga masih relatif bisa dibilang terbatas atau bahkan terbentur dengan resisten tertentu. Nah, satu sisi yang lebih kita harapkan adalah kalau misalkan skenario nomor 5, yaitu angka di bawah 160K. Ini akan sangat menekan US dollar, jauh lebih tertekan lagi atau jauh lebih melemah, atau dengan kata lain, lanjutkan pelemahan yang sudah ada. Nah, berarti emas ada kecenderungan membuka potensi untuk tembus resistensi psikologis yang sejauh ini sampai 7 Juni kemarin itu ada level tertinggi 2387. Berarti itu mungkin akan dicapai atau bahkan ditembus kalau misalkan skenario nomor 5 inilah yang terbentuk. Cuman masalahnya, apakah kita akan dapatkan skenario nomor 5 atau sekedar skenario nomor 4? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Tapi kalaupun misalkan kita anggap perkiraan, ya dengan data ekonomi yang sebelumnya komponen tenaga kerja relatif menunjukkan pelemahan di semua data, ya kurang lebih ada 5 versus 1, maka kemungkinan kecenderungan untuk skenario nomor 4 juga cukup terbuka. Artinya mungkin saja kita dikejutkan dengan harga yang ataupun angka NFP yang tiba-tiba drop di bawah 200.000, dan itu akan sangat disambut dengan baik oleh para pelaku pasar. Tapi hati-hati, ada keraguan juga. Kalau misalkan ternyata kontradiksi dengan data-data sebelumnya, lalu kemudian dia mengejutkan, maka perkiraan saya mungkin dia akan nyangkut di kisaran 210-230-an. Kalau itu yang terjadi, berarti skenario nomor 2 yang akan terjadi. Well, kita lihat saja nanti malam. Oke, sementara untuk outlook dari grafik yang terbaru kita akan coba lihat lebih lanjut di live streaming. Jangan lewatkan di jam 4 sore nanti.